Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas beberapa contoh soal yang terkait dengan sifat koligatif larutan. Contoh soal yang pertama, glukosa dengan Mr 180 gram mol sebanyak 90 gram dilarutkan dalam 250 air pada suhu 25 derajat Celcius. Jika tekanan uap air jenuh pada suhu tersebut 14,3 mmHg, penurunan tekanan uap larutan sebesar. Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah cari dulu apa saja yang diketahuinya. Kemudian apa yang akan ditanyakan. Yang diketahui adalah sebagai berikut. Yang pertama, massa glukosa itu 90 gram. Mr glukosa itu 180 gram per mol. Ini per mol ya. Per mol. Volume air adalah 250 mili. Mr air adalah 18 gram. Dan P0 atau tekanan uap air jenuh itu 14,3 mmHg. Yang ditanyakan adalah penurunan tekanan uap. Atau delta P. Masih ingat rumusnya? Mencari delta P itu apa? Yang pertama, langkah pertama kebanyakan di soal kimia pasti itu mencari mol, itu pasti mol ya. Yang pertama adalah menentukan mol glukosanya dulu yang terlarut tadi. Mencari mol glukosa, pasti kalian sudah bisa. Mencari mol, rumusnya adalah massa per Mr. Massanya tadi 90, Mr-nya 180, hasilnya adalah 0,5 mol. Kemudian apalagi yang dicari, yaitu massa air. Massa air itu, karena air itu mempunyai massa jenis 1, maka massa air itu sama dengan volume air. Jika volumenya itu 250 mili, maka massa airnya juga 250 air. Massa jenis sama dengan 1 ini hanya berlaku untuk air ya. Jika larutan yang lain massa jenisnya berbeda. Jadi sangat mudah sekali apabila volume air itu 250 mili, maka massa air juga 250 gram. Kemudian mencari mol air. Mol air berarti rumusnya massa per Mr atau massa molar. Massanya itu 250 dibagi 18 itu sama dengan 13,89 mol. Kemudian mencari fraksi mol terlarut. Kenapa harus mencari fraksi mol? Karena delta P itu rumusnya adalah P0 dikali XT ya. Jadi harus mencari fraksi mol terlarut. Untuk mencari fraksi mol terlarut, rumusnya adalah massa mol glukosa ini terlarut dibagi mol terlarut ditambah mol pelarut. Kita sudah dapatkan tadi mol glukosanya itu 0,5 dan mol air itu 13,89. Jadi ini bagi ini tambah ini sama dengan 0,035. Kemudian delta P, ini rumusnya ya. Delta P sama dengan P0 dikali X terlarut. Delta P sama dengan P0 nya tadi kan 14,3. X terlarut itu 0,035. Jadi didapatkan delta P sebesar 0,5005 mmHg. Mudah aja kan? Yang jelas kalian harus menentukan dulu apa sih yang dicari gitu. Nanti sesuai aja dengan urutannya. Oke, lanjut kita ke soal nomor berikutnya. Sebanyak 14,08 gram anthracena dilarutkan ke dalam 90 gram benzena.
Titik beku benzena murni pada tekanan 1 atmosfer adalah 5,5 derajat Celcius. Dan Kf benzena itu 5,12 derajat Celcius per mol. Titik beku larutan tersebut adalah, kita cari dulu yang diketahuinya. Yang pertama adalah massa antrasena itu 14,08 gram, MR-nya itu 178, massa benzena itu 90 gram. Kita ubah menjadi kilogram ya. Kita ubah menjadi kilogram. Kemudian titik beku benzena atau pelarutnya yaitu 5,5 derajat Celcius dan Kf benzena itu 5,12 derajat Celcius. Ditanyakan titik beku larutan. Titik beku larutan itu adalah titik beku larutan adalah TF ya. Oke. Kita jawab, titik beku larutan dapat kita hitung berdasarkan nilai penurunan titik bekunya. Nah, jadi nanti titik bekunya itu belum bisa langsung ditentukan, tapi dengan cara menentukan delta TF-nya dulu. Delta TF ini adalah selisih titik beku awal dengan titik beku akhir. Nah, jadi selisihnya dulu dicari. Kalau sudah ketemu selisihnya, bisa nanti menghitung titik beku larutan. Sama aja, misalkan uang A itu 5.000, setelah dibelanjakan ternyata dia beli sesuatu harganya 2.000. Berapa sisa uang A? Kan sudah bisa ditentukan kan. Jadi 5.000 kurang 2.000 jadi 3.000 kayak gitu. Nah, yang pertama pasti mencari molnya dulu ya. Mol sudah tahu rumusnya, massa per mr ini. Kemudian molalitas. Kenapa jadi molalitas? Apa bedanya molalitas dengan mol? Nah, kalau molalitas itu pelarutnya itu berbentuk massa atau ini padatan berarti ya. Kalau molaritas itu pelarutnya itu mili. Nah, makanya tadi benzenanya tadi diubah menjadi kilogram karena memang satuan rumusnya berbentuk kilogram. Sama hanya volume biasanya ubah ke liter. Makanya molalitas itu mol dibagi massa. Jadi didapatkan angka seperti itu. Nah, sekarang kita menghitung delta TF. Delta TF rumusnya adalah molalitas dikali KF. Molalitasnya 0,8789 kali KF-nya 5,12. Dihasilkan adalah 4,49999 derajat Celcius. Ini adalah delta TF-nya. Yang ditanyakan adalah titik beku larutan. Bagaimana rumusnya? Nah, ini dia. Delta TF itu adalah selisih dari titik beku pelarut dengan titik beku larutan. Delta TF-nya sudah kita dapatkan 4,499 dan titik beku pelarut itu 5,5 kurang titik beku larutan. Ini yang kita cari. Jadi titik beku larutan sama dengan 5,5 dikurang 4,4999 akan didapatkan hasil 1,0001 derajat Celcius. Oke, untuk soal berikutnya, diketahui suatu larutan 3,8 gram camfer C10H16O dalam 200 gram kloropom. Titik didihnya 0,48 derajat Celcius lebih tinggi dari titik didih kloropom murni. Nah, kalau ada kata lebih tinggi berarti dia ini selisihnya ya, atau deltanya. Tetapan titik didih molal kloropom adalah, ya, kita ketahuinya dulu. Massa camfernya 3,8, massa CH3 atau kloropomnya 200 gram. Nah, ini delta TB-nya ini selisihnya tadi lebih tinggi, berarti dia ini delta TB itu sama dengan 0,48 derajat Celcius. Yang ditanyakan adalah KB-nya. Berarti ini rumusnya lumayan panjang ya.
lumayan panjang. Yang pertama kita harus mencari MR karena MR-nya di sini tidak diketahui. Kita menghitung MR. Sudah bisa kan semua menghitung MR? MR itu berarti C10 berarti 10 kali ARC. ARC-nya ada 12. Ini 10 kali 12. Kemudian hanya ada 16, berarti 16 dikali ARH, 16 dikali 1. Kemudian O itu nilainya 16. Total menjadi 152. Nah, kamfer termasuk zat non-elektrolit sehingga tidak memiliki faktor Van Hoff. Nah, ingat ya, kalau faktor Van Hoff itu berlaku hanya pada zat elektrolit. Karena ini bukan non-elektrolit, maka rumusnya seperti ini aja. Delta TB sama dengan molalitas dikali KB. Atau molalitas itu kita ubah rumusnya massa zat terlarut per MR dikali 1000 per massa pelarut dikali KB. Ini sama aja ya dengan ini. Ini biar lebih terperinci aja lagi rumusnya. Oke, delta TB sudah kita tahu. Delta TB adalah 0,48. Kemudian massa zat terlarutnya itu 0,38. Kemudian MR-nya itu 152. Ini 1000 ini rumusnya, dan ini 200 per 200 tadi kloroformnya ya. Dikali KB. Ini kemudian ini dikecilkan jadi 1/4. Nih 1000 bagi 200 itu 5. Didapatkan hasil 0,48 sama dengan 1/8 dikali KB. Nilai KB adalah 8 kali 0,48. Berapa itu ya? Kepotong ya. Oke, kepotong. Jawabannya adalah 3,84. Jadi jawabannya KB-nya adalah 3,84 derajat Celcius per molal. Ya, mungkin 3 soal saja yang saya bahas karena terlalu panjang. Selebihnya nanti kalian pelajari sendiri. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.